Teks tanggapan. Hai teman kece, pernahkah kalian membaca artikel di media sosial atau koran yang berisi reaksi atau respons terhadap suatu hal? Seperti kritik terhadap pemerintah yang mengizinkan pembangunan rumah di pinggir sungai, walaupun berpotensi menyebabkan banjir, atau pujian atas keberhasilan pemerintah mengubah kawasan pemukiman kumuh menjadi objek wisata yang viral, atau saran untuk pemerintah terkait beberapa kebijakannya agar lebih menguntungkan rakyat. Nah, artikel yang berisi respons atau tanggapan berupa kritik, pujian atau saran terhadap suatu kebijakan, karya, ataupun fenomena merupakan contoh dari teks tanggapan. Lalu, apa itu teks tanggapan? Apa saja ciri-ciri, jenis, dan struktur teks tanggapan? Penasaran kan? Yuk, kita pelajari lebih dalam tentang teks tanggapan di video ini. Apa itu teks tanggapan? Teks tanggapan adalah tulisan yang berisi respons atau reaksi terhadap suatu hal, seperti karya seni, kebijakan, atau fenomena. Respons ini bisa berupa pujian, kritik, atau saran yang harus didasarkan pada fakta dan alasan yang objektif. Teks tanggapan memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan teks lainnya. Ciri-ciri yang dimiliki oleh teks tanggapan yaitu mengandung pendapat atau penilaian pribadi terhadap suatu hal, baik berupa pujian, kritik, maupun saran, disertai alasan atau fakta yang logis untuk mendukung pendapat yang disampaikan, dan menggunakan bahasa yang santun. Karena tanggapan terhadap suatu hal bisa beragam, maka teks tanggapan pun ada banyak jenisnya. Secara umum, teks tanggapan dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu tanggapan pujian, saran, dan kritik. Tanggapan pujian adalah tanggapan yang berisi apresiasi terhadap suatu hal karena memiliki nilai yang dianggap baik oleh penanggapnya. Tanggapan kritik adalah komentar yang disampaikan untuk menunjukkan kelemahan atau kekurangan suatu hal. Tanggapan saran adalah respons yang berisi usulan atau anjuran untuk memperbaiki atau meningkatkan sesuatu. Agar tanggapan yang dibuat bisa tersusun secara sistematis dan mengalir, teks tanggapan biasanya ditulis secara terstruktur. Struktur teks tanggapan terdiri atas 3 bagian, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Konteks adalah bagian yang berisi pengantar tentang apa, kapan, dan di mana hal tersebut terjadi. Deskripsi adalah bagian yang menjelaskan hal yang akan dikritik, dipuji, atau diberi saran. Penilaian adalah bagian yang berisi kritik, saran, atau pujian terhadap suatu hal. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya apa saja struktur teks tanggapan. Akan tetapi, supaya kalian lebih paham mengenai struktur teks tanggapan, coba kalian simak analisis struktur teks tanggapan yang berjudul pesawat khusus kepresidenan berikut. Bagian ini masuk ke dalam konteks karena berisi pengantar tentang apa, kapan, dan di mana hal tersebut terjadi. Apa yaitu tentang pemerintah Indonesia yang membeli pesawat khusus kepresidenan Boeing Business Jet 2 atau BBJ-2 737-800. Kapan yaitu pada 10 April 2014, di mana yaitu di Bandara Halim Perdana Kusuma. Bagian ini termasuk struktur deskripsi karena menjelaskan topik yang akan menjadi bahan kritikan penulis. Topik yang akan dikritik penulis yaitu tentang biaya pengadaan dan operasional pesawat kepresidenan yang mahal, masyarakat Indonesia yang masih banyak hidup dalam kemiskinan, dan Singapura yang merupakan negara kaya tetapi tidak memiliki pesawat khusus kepresidenan. Bagian ini masuk struktur penilaian karena memuat kritik terhadap keputusan pemerintah yang membeli pesawat Boeing Business Jet 2 737-800 untuk keperluan kepresidenan. Penulis mengkritik biaya operasional pesawat yang sangat tinggi. Di lain pihak, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan.
Akan tetapi, para pejabat justru menikmati fasilitas mewah yang dibeli dengan uang rakyat. Selain itu, penulis menilai bahwa keamanan pejabat sebenarnya masih dapat terjamin meskipun menggunakan pesawat komersial. Hal ini dibuktikan dengan Singapura yang tidak memiliki pesawat khusus kepresidenan. Wah, lengkap sudah ya pembahasan tentang teks tanggapan? Sekarang coba pikirkan, kenapa penting belajar topik ini? Belajar teks tanggapan penting karena setiap hari kita dihadapkan pada berbagai peristiwa, kebijakan pemerintah, berita politik, atau karya seperti film, buku, dan lagu, atau produk seperti gadget, aplikasi, dan game, hingga beragam unggahan di media sosial, misalkan tentang tren terbaru, opini, maupun isu seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial. Semua ini dapat menggugah pemikiran dan perasaan kita, sehingga kita merasa ingin menyampaikan pendapat kita secara publik. Dengan mempelajari teks tanggapan, kita bisa menyampaikan pendapat secara cerdas, sopan, dan meyakinkan. Struktur teks tanggapan membantu kita untuk tidak sekadar berkomentar, tetapi mengajarkan kita untuk menyusun kritik, pujian, atau saran yang didasari fakta, alasan yang meyakinkan, logis, dan sopan. Hal ini sangat relevan, terutama di era digital yang penuh dengan beragam opini dan hoax. Sehingga apa yang kita sampaikan memiliki dasar yang kuat dan tidak menyinggung orang lain. Selain itu, dengan mempelajari teks tanggapan, seseorang dapat mengembangkan kecerdasan berbahasa, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan memperkuat kepekaan sosial atas peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Sekarang, yuk coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Perhatikan teks berikut. 1. Pesan moral yang dapat diambil dari teks tersebut adalah 2. Tema utama dari teks tersebut adalah 3. Peribahasa yang menggambarkan Minke adalah. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal topik teks tanggapan, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like and share juga video ini ke teman kece lainnya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.